Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat semuanya, anak-anakku semuanya yang Pak Bin cintai dan sayangi. Kita berjumpa kembali. Di video kali ini kita akan belajar mengenai besaran. Ya, besaran. Sebenarnya besaran pokok dan besaran turunan dari fisika ilmu pengetahuan alam untuk kalian-kalian semua yang merasa kelas 7. Kalian waktu SD pasti pernah belajar besaran dan satuan kan? Ya, pada video ini kita akan menyegarkan ingatan teman-teman semuanya tentang apa sih itu besaran ya. Karena kita kalau flashback ketika zaman kita masih sekolah dasar dulu, ya itu kan nggak masalah ya. Karena nantinya dalam ilmu fisika lanjutan kamu akan selalu memakai yang namanya besaran dan juga satuan. Nah, itu mari tonton video ini sampai habis dan pahami, simak, dan catat apa yang menurut kamu penting-penting. Sebelumnya, kamu harus tahu sebenarnya apa sih itu besaran ya? Apa sih yang disebut dengan besaran itu apa? Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Ingat, segala sesuatu yang dapat diukur. Mudah ya definisinya ya. Ya, kenapa besaran itu artinya semua yang bisa diukur? Kenapa? Yes, karena di dunia ini tidak semuanya bisa diukur loh, nggak bisa. Nggak semuanya ya, hanya hal-hal tertentu saja yang bisa kita ukur. Ya misalnya kangennya kamu ke mantan, bisa nggak kangennya kamu diukur pakai penggaris, pakai termometer, pakai meteran, bisa nggak? Nggak bisa kan? Berarti nggak semua hal yang ada di dunia ini bisa diukur. Nah, jadi besaran yang kamu perlu tahu adalah tiap besaran itu berbeda-beda. Setiap objek yang kamu ukur pasti berbeda-beda. Kalau kamu diminta tolong ya, bayangkan nih, kalau kamu diminta tolong oleh orang tua kamu pergi ke warung beli telur. Sebelum kamu buka kulkas ya, buka kulkas untuk mengambil minuman dingin ya, pastinya pedagang warung itu akan bertanya ya kan, "Dek, telurnya berapa?" Nah, pasti kamu akan menjawabnya ya, contoh 2 juta miligram bu. Lalu kamu dikejar-kejar pedagang warung tersebut pakai sendal jepit yang ada. Ya soalnya istilahnya aneh ya, 2 juta miligram. Ya tapi oleh karena itu ya sebenarnya sih para ilmuwan terdahulu melakukan kesepakatan ya untuk membuat suatu acuan pengukuran yang seragam untuk mengurangi kebingungan dalam melakukan pengukuran. Maka itu mereka membuat sistem besaran pokok ini. Bukan karena mereka takut dikejar dengan sendal jepit lalu dilempar oleh pemilik warungnya ya. Ya. Jadi bersyukurlah kamu, besaran pokok yang perlu kalian ketahui hanya ada 7. Karena kalau zaman dulu tuh ngomong mau beli telur, misalkan loh ya, mau beli sesuatu berapa itu tuh istilah-istilah seperti ini tuh ya sulit ya dimengerti orang. Tapi kalau di zaman di zaman seperti now kayak gini, kita ngomong sekilo bu telur, 2 kilo bu telur, udah langsung paham orang. Nah, untuk itulah ada 7 besaran pokok. Ya, ada 7 besaran pokok yang telah disepakati menjadi sistem besaran pokok internasional. Berikut ini adalah besaran pokoknya. Yang pertama, besaran pokok yang dinamakan panjang. Lambang besarannya adalah L. Nah, satuan internasional dan lambangnya adalah meter. Meter itu lambangnya M ya. Dan yang kedua ada besaran pokok massa. Massa itu lambang besarannya M. Satuan internasionalnya kilogram atau kg. Dan yang ketiga ada besaran pokok waktu.
Yes, waktu lambang besarannya T. Satuan internasionalnya adalah second, S. Ya. Dan yang berikutnya yang keempat, suhu. Lambang besarannya adalah T kapital yang besar, ya. Satuan internasional dan lambangnya adalah Kelvin atau K. Yang kelima, kuat arus listrik. Lambang besarannya adalah I. Satuan internasional dan lambangnya adalah ampere atau A. Yang keenam, intensitas cahaya. Lambang besarannya adalah EV. Nah, satuan internasionalnya dan lambangnya adalah kandela atau CD. Yang terakhir, yang ketujuh, besaran pokoknya adalah jumlah zat. Nah, lambang besarannya mol, satuan internasional dan lambangnya juga mol. Pertanyaannya, kenapa kalian butuh penjelasan, ya? Dan kenapa harus dipelajari? Yes. Kita bahas satu-satu. Yang pertama tadi nomor satunya panjang. Panjang itu memiliki satuan internasional SI. Ya, SI-nya meter. Nah, 1 meter didefinisikan sebagai jarak yang ditempuh oleh cahaya. Ya, dalam selang waktu 1/299.792,458 detik. Yang dua, waktu memiliki satuan internasional SI, yaitu second. 1 second itu didefinisikan sebagai waktu yang dibutuhkan oleh atom cesium. Jadi untuk bergetarnya itu bisa 9.192.631.770 kali. Yang ketiga tadi massa. Massa itu merupakan besaran pokok untuk menentukan kuantitas benda. Jadi massa itu berat, ya. Massa itu memiliki satuan internasional yaitu kg atau kilogram. Jadi massa itu adalah sebagai sebuah silinder yang terbuat dari campuran platinum sampai iridium yang sekarang disimpan di Sèvres atau Paris, Prancis. Nah, berikutnya yang keempat tadi adalah suhu. Suhu adalah ukuran panas suatu benda, ya. Ukuran panas suatu benda. Jadi kalau benda panas, benda dingin, ya, biasanya kan istilahnya suhu. Suhunya berapa? Ya, suhu memiliki satuan internasional SI, ya, yaitu Kelvin K. Suhu merupakan besaran pokok yang nilainya dapat langsung ditentukan. Berikutnya intensitas cahaya. Ini adalah radiasi monokromatik dalam suatu arah dari satu sumber cahaya dengan frekuensi 540 dikali 1012 Hz yang mempunyai intensitas radian. Intensitas cahaya ini memiliki satuan internasional kandela, tadi sudah dibahas, ya. Yang berikutnya kuat arus listrik adalah besaran pokok yang memiliki satuan ampere. Berapa ampere listriknya, ya? Jadi 1 ampere itu adalah kuat arus listrik yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan listrik 1 kolom selama 1 detik. Yang terakhir jumlah zat adalah besaran yang menyatakan jumlah elemen zat, baik berupa molekul, unsur, ion, ataupun senyawa. Ini biasanya ada di kimia nih. Ya, jumlah zat memiliki satuan internasionalnya mol. Nah, maksudnya berapa mol zatnya gitu. 1 mol didefinisikan sebagai jumlah zat yang banyak sama dengan banyaknya 12 gram atom karbon, min 12. Dalam memahami besaran pokok ini, ada sebuah trik yang bisa kamu gunakan. Ya, bisa kamu hafalkan kata ini, ya, mandraguna, jiwa SMP, ya, tanda kutip jiwa SMP. Jiwa SMP itu singkatan tersebut tuh dijabarkan adalah jiwa SMP. J-nya jumlah zat, ya, jumlah zat itu mol, I-nya intensitas cahaya, ya, intensitas cahaya tadi kandela, jiwa W, W-nya waktu tadi second, ya, SI-nya, A jiwa, A arus, ya, ampere, ya, S SMP, S-nya suhu tadi Kelvin itu satuannya, terus M massa kilogram dan panjang meter. Biasanya kalau Bapak
dulu ngafalinnya gitu, jiwa SMP. Jadi jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus yaitu satuannya ampere, SMP-nya S-nya suhu yaitu satuannya Kelvin, M-nya massa satuannya kilogram, dan P panjang meter. Jadi teman-teman, itulah yang dimaksud dengan besaran pokok. Selain besaran pokok, kita juga mengenal istilah besaran turunan. Yes, besaran turunan ini adalah satuan besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Misalnya pembagian atau perkalian dua besaran pokok dan lain-lain. Besaran turunan ini ada banyak, sehingga kalian akan tahu seiring berjalannya waktu. Karena untuk sekarang belum banyak digunakan, tetapi ada baiknya kalian lihat gambar berikut. Ya, nah kalau kalian lihat, nama besaran turunannya luas, lambang besaran turunannya A, rumusnya panjang kali lebar, satuannya meter kubik. Yang kedua volume, lambang besarannya turunannya V, panjang kali lebar kali tinggi, meter persegi, meter kubik. Dan yang ketiga massa jenis atau lambang besarannya P, rumusnya massa atau volume, kilogram per meter kubik. Yang keempat, kecepatan V, perpindahan atau waktu, meter per second. Yang kelima, percepatan, lambang besaran turunannya A, rumusnya kecepatan per waktu atau waktu ya, satuannya meter per second ya, meter per second persegi. Dan yang berikutnya ada gaya F, massa kali percepatan, Newton N sama dengan kilogram M per S. Dan berikutnya 8, 9, 10, tekanan, daya, momentum sama-sama P semua ya, cuma bedanya di rumus dan satuannya. Nah, itu tadi yang disebut dengan besaran pokok dan besaran turunan yang kita bahas secara sekilas, karena besaran ini diciptakan untuk memudahkan manusia atau kamu dalam melakukan perbandingan ya, perbandingan pengukuran. Karena jika besaran yang berbeda-beda digunakan, maka akan menimbulkan kerepotan tersendiri dalam pencocokannya. Nah, ada baiknya ya kamu terus-menerus belajar, jangan hanya di video ini tapi LKS-mu juga dibaca ya. Karena di video ini hanya sekedar saya memberi penjelasan via verbal, mulut ya, dan juga video supaya kamu bisa tambah memahami. Kalau kamu cuma sekedar baca di LKS tapi tidak menyaksikan video ini dan tidak ada penjelasan dari mulut Bapak, ya pasti tidak akan maksimal kan hasil pemahaman kamu. Itu saja dari Bapak ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.